Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29 surah Al-Mulk dari ayat yang ke-13 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Baik, ayat Allah Ta'ala ni, ayat yang ke-13 ini ikhbarum minallah bisi'ati ilmih. Ini pemberitahuan dari Allah Ta'ala tentang betapa luasnya, halusnya, dalamnya jangkauan ilmu Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan pada ayat ini, wa asirru qawlakum, dan kamu sirkanlah ucapan kamu. Kamu rahasiakanlah ucapan kamu. Awijharu bih, atau kamu jaharkan. Ya, kita ada mengenal solat sir dan solat jahar. Solat sir itu seperti zuhur dan asar. Sedangkan solat jahar maghrib, isya dan subuh. Ya, sir itu kita berkata-kata, kita membaca, orang lain tak dengar. Kalau jahar kita membaca atau kita berkata-kata yang bisa didengar oleh orang lain. Kata Allah Ta'ala, kamu sirkanlah, kamu rahasiakanlah, kamu perlahankanlah ucapan kamu, ataupun kamu jaharkan, kamu ucapkan secara lantang sehingga orang lain juga mendengar. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati ataupun di dalam dada. Jadi mau kita berbicara secara sir atau secara jahar, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu kata yang terucap, sama ada kata-kata itu bisa didengar orang ataupun tak didengar orang, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mestinya menjadi peringatan bagi kita supaya kita lebih menjaga kata-kata kita. Kadang-kadang kita ini hanya menjaga kata-kata ketika orang lain ada di dekat kita, atau karena kita segan kepada seseorang di hadapan kita, kemudian kita tidak mengucapkan kata-kata atau kita menjaga kata-kata kita. Nah, kita sering lupa bahwa ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang setiap kata yang kita ucapkan. Maka ada sebahagian orang, ketika ia bersama orang-orang yang dia rasa satu frekuensi dengan dia, kata-katanya jadi tidak teratur. Setiap kata yang hendak diucapkan, diucapkan saja begitu oleh dia. Kenapa? Dia merasa bebas. Dia lupa bahwa ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui itu. Dan ayat ini Allah Ta'ala dahulukan perkataan wa asirru qawlakum, kamu rahasiakanlah ucapan kamu, baru atau kamu jaharkan. Pada ayat ini Allah mendahulukan kata sir, baru kata jahar. Ini isyarat dari Allah Ta'ala betapa dalamnya pengetahuan Allah Ta'ala. Ya, betapa dalamnya
pengetahuan Allah. Sehingga Allah Ta'ala pertama menyuruh wa asirru, kamu rahasiakanlah. Nah, ya. Kalau Allah Ta'ala mengetahui segala yang dirahasiakan, maka yang dijaharkan sudah tentu Allah Ta'ala tahu. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui segala rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi dari itu lagi. Andai kata ada yang lebih tersembunyi dari sir, itu pun Allah Ta'ala tahu. Ya, baik. Kemudian pada ujung ayat ini Allah Ta'ala menekankan, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui semua apa yang ada di dalam hati kita. Bukan hanya yang terucap oleh lisan kita, yang sir ataupun yang jahar tadi, tetapi semua yang ada di dalam dada kita pun itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Baik, apa yang ada di dalam hati kita itu? Bima fiha minan niat. Ada berbagai macam niat. Ada berbagai macam niat. Karena niat itu memang tempatnya di dalam hati. Maka berhati-hati dengan niat kita. Ya, berhati-hati dengan niat kita. Jangan simpan niat-niat yang buruk di dalam hati kita. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wal iradat, keinginan-keinginan, itu juga ada di dalam hati kita. Ya. Kalau yang begini saja Allah Ta'ala tahu, fa kaifa bil aqwali wal af'al? Bagaimana dengan ucapan kita dan perbuatan kita? Kalau yang di dalam hati kita saja diketahui Allah, lalu bagaimana dengan ucapan kita dan perbuatan kita yang bisa didengar dan bisa dilihat? Ya. Maka tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Ta'ala. Ayat ini perlu untuk senantiasa kita ingat, supaya kita hidup lebih berhati-hati. Selalu ingat betapa luasnya pengetahuan Allah Ta'ala. Karena kita ini sering merasa kemudian bebas mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, menyimpan sesuatu di dalam hati kita, semata-mata karena kita merasa tidak ada yang mengetahui. Padahal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Bahkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, nanti semua apa yang kita simpan di dalam dada kita, itu akan dibongkar Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar. Ya, akan dibongkar nanti di padang mahsyar. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Sebagaimana nanti orang-orang yang telah meninggal itu dibongkar dari kubur-kubur mereka untuk dibangkitkan di padang mahsyar, begitu jugalah nanti semua apa yang tersimpan di dalam dada itu akan dibongkar. Ya. Tersiksa betul, mau bersin tak bersin. Baik. Sebagaimana nanti orang-orang yang sudah meninggal itu dibongkar dari kubur mereka, apa yang ada di dalam dada kita juga nanti semua akan dibongkar Allah Ta'ala. Jadi yang dihisab itu bukan hanya zahir kita, tapi batin kita. Makanya dalam Islam itu ada konsentrasi penuh untuk membersihkan hati, mensucikan hati.
ilmu tasawuf itu fokusnya membenahi hati. Kenapa? Karena pandangan Allah itu objek utamanya adalah hati. Makanya dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada zahir kamu. Ini bukan berarti zahir ini tidak penting. Sehingga udahlah, kalau saya yang zahir ini suka-suka hati saya aja lah. Karena ini tidak dipandang Allah. Akan tetapi yang Allah Ta'ala pandang adalah hati kamu. Maka fokus pandangan Allah itu yang utama pada hati. Maka sebaik apapun pada zahirnya, kalau hatinya dalam pandangan Allah tidak benar, maka jadi tidak benar. Contoh sederhana, sebaik apapun seseorang melakukan kebaikan pada zahirnya, mungkin semua orang memuji bahwa dia telah melakukan kebaikan. Tapi kalau hatinya tidak benar, misalnya dia tidak ikhlas, atau tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui semua apa yang ada di dalam hati kita. Seperti niat, keinginan-keinginan, kehendak-kehendak kita, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada disebut pendapat para ulama, kita ini kan senantiasa dikawal oleh malaikat hafazah. Ada malaikat hafazah namanya. Malaikat hafazah ini malaikat yang senantiasa mengawal kita. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat hafazah yang senantiasa mengawal kita. Ya. Malaikat ini adalah kiraman, malaikat yang mulia. Katibin, kerja mereka menulis. Katib. Ya. Kata Allah, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ini mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Kata para ulama, bukan hanya zahir kita saja yang mereka tahu, kemudian mereka tulis, bahkan batin kita pun mereka tahu. Sehingga kalau saya tidak salah, ini pendapat Abdullah bin Abbas. Kata beliau, malaikat itu tahu kalau kita sedang menyimpan niat-niat yang buruk di dalam hati kita. Tandanya apa? Malaikat itu mencium kita seperti bau bangkai, busuk. Tanda bahwa di dalam hati kita tersimpan niat-niat yang buruk. Maka oleh karena itu, selalu benahi niat kita. Niat itu bukan cuma dalam ibadah, tapi dalam keseharian kita. Maka sebaiknya ketika kita bangun dari tidur, untuk memulai hari yang baru, buat niat di dalam hati kita bahwa pada hari itu kita akan berbuat baik kepada siapapun. Kita akan menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang. Kita akan berkata-kata yang baik dan lemah lembut kepada orang. Insya Allah itu juga akan menjadi sumber kebaikan bagi kita. Karena disebut di dalam hadis, yang dihisab di hadapan Allah Ta'ala itu nanti bukan hanya amal zahir, bahkan amal batin tok pun itu dihisab. Maka ada disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berniat untuk melakukan satu keburukan, berniat dia mau untuk melakukan satu keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, tidak jadi dia lakukan, maka dituliskanlah bagi dia satu kebaikan. Ya, udah niat nih mau buat dosa, mau buat satu maksiat, tapi tidak jadi dia lakukan, itu dituliskan bagi dia satu kebaikan. Sebaliknya, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, ya, berniat dia untuk melakukan kebaikan, kemudian ada penghalang sehingga dia tidak melakukannya, itu pun dituliskan bagi dia satu kebaikan. Kedua-dua niat tadi itu kan baru sekedar niat, belum ada yang dilakukan, ya, belum ada yang dilakukan. Tapi karena dia sudah berniat untuk melakukan kebaikan, maka dia sudah dapat pahala, dituliskan bagi dia pahala.
Jadi ayat 13 surah Al-Mulk ini berbicara tentang betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita, apapun yang kita rahasiakan dari ucapan-ucapan kita atau yang kita jaharkan, kita ucapkan secara lantang, itu semua diketahui Allah taala. Bahkan segala sesuatu yang tersimpan di dalam dada kita, di dalam hati kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-14. Allah taala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus, lagi maha mengetahui. Mungkin ada orang bertanya, kok bisa Allah tahu semua apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, sama ada yang kita rahasiakan atau kita jaharin? Kok bisa Allah Ta'ala semua tahu? Ini kan kalau kita buat fikiran kita nih, logika kita nih, kok bisa Allah Ta'ala tahu ini sekian banyak manusia, perbuatannya berbeda-beda, ya, aktivitasnya berbeda-beda, pada detik yang bersamaan pun perbuatannya berbeda-beda, isi hatinya beda-beda. Kok bisa Allah Ta'ala tahu? Ya, kalau cuma pakai akal kita, rasanya susah untuk mengetahui itu semua, kan? Nah, apa dalil aklinya? Nah, ini dalil akli. Apa dalilnya secara logika bahwa Allah Ta'ala mengetahui seluruh aktivitas makhluknya? Sama ada itu aktivitas yang dilakukan secara terbuka atau sembunyi, secara jahar atau rahasia. Apa dalilnya secara logika Allah Ta'ala bisa mengetahui itu semua? Maka kata Allah pada ayat ini, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, kata Allah Ta'ala, apakah pantas Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Jadi kalau ditanya, kok bisa Allah Ta'ala tahu semua perbuatan makhluk? Ya, karena Allah yang mencipta. Karena seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mencipta hati kita. Maka Allah tahu semua apa isi hati kita. Allah Ta'ala yang mencipta lisan kita, maka apapun yang terucap Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala yang mencipta otak kita, sehingga Allah Ta'ala mengetahui semua isinya. Faman khalaqal khalqa wa atqanahu wa ahsanahu kaifa la ya'lamuhu. Maka Allah yang mencipta makhluk dengan sebaik-baiknya, bagaimana dia tidak mengetahuinya? Ya, tidak usahlah yang mencipta. Kita buat analogi lah. Orang yang sudah lama berkecimpung di dunia bengkel misalnya, ngerti betul dia soal mesin. Kita bawa kendaraan kita, baru kita hidupin aja, itu bisa dia tahu masalahnya. Padahal bukan dia yang mencipta kendaraan itu, cuma biasa dia bongkar pasang. Ya, saya pernah ada mobil saya yang Honda, pernah ada bunyi-bunyi keluar. Saya nggak tahu dari mana lah muncul bunyi ini. Saya bawa ke berbagai bengkel, malah yang lain dibongkar sama dia. Iya, kita ganti ini saja, gantilah, ganti, nggak hilang-hilang juga suaranya. Terakhir ketemu saya sama orang bengkel, dia mantan pekerja di showroom Honda. Memang betul-betul teknisi Honda lah dia, pakar lah dia di situ. Sekali saya bawa ke dia, dicoba langsung dia bilang, ini masalahnya. Dibongkar diganti langsung selesai. Kenapa? Dia sudah biasa bongkar pasang yang mobil Honda. Ya. Baru dia dengar saja udah tahu dia masalahnya, titiknya di mana begitu. Ini Allah
yang mencipta manusia dari tidak ada menjadi ada, dari benih kemudian Allah kembangkan menjadi manusia sampai sekarang ini, maka sangat tidak masuk akal kalau kemudian Allah tidak mengetahui segala sesuatu hal tentang kita. Maka ini dalil logikanya. Kalau misalnya ada orang bertanya, kok bisa Allah mengetahui semua tentang makhluk ini, padahal makhluk ini begitu banyak, tidak tahu kita jumlahnya berapa banyak begitu, isi hatinya tidak bisa kita jangkau begitu. Ya itu kita, karena kita makhluk. Allah dia yang mencipta. Karena Allah yang mencipta kita, maka Allah tahu semua. Allah yang mencipta kita, maka Allah Ta'ala tahu semua. Kemudian selain karena Allah Ta'ala yang mencipta kita, Allah itu punya sifat. Sifatnya apa? Wa huwal latiful khabir. Dia Allah itu maha latif, maha halus. Apa makna al-latif itu? Alladzi latafa ilmuhu, yang mana ilmu Allah itu sangat halus. Sehingga sehalus apa, sesembunyi apapun perbuatan kita, niat kita, keinginan yang ada dalam hati kita, itu ditangkap, diketahui oleh ilmu Allah. Sangat halus. Al-Khabir juga sangat mengetahui. Kalau Al-Khabir ini kata para ulama, mengetahui secara keseluruhan dan mendalam, sehingga apapun yang disembunyikan, ditutupin, diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah dalilnya kenapa Allah bisa mengetahui semua tentang kita makhluk. Pertama, karena memang Allah Ta'ala yang mencipta kita. Yang kedua, Allah yang mencipta kita itu punya sifat Al-Latiful Khabir, maha halus jangkauan ilmu Allah Ta'ala itu, dan maha mendalam pengetahuannya, sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tentang pengetahuan ilmu Allah inilah yang sangat penting kita selalu ingat, tanamkan di dalam hati kita, supaya kemudian amal-amal kita menjadi baik. Kalau kita senantiasa menyadari bahwa Allah mengetahui kita, maka kita tidak berani melakukan hal-hal yang buruk. Kita tidak akan berani melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Kita sadar bahwa Allah Ta'ala tahu. Ya? Analogi sederhananya begini. Kalau misalnya kita tahu bos kita memantau kita dari CCTV, kira-kira berani tidak kita kerja neko-neko? Walaupun kita sendiri di dalam kantor nih, tapi bos kita sudah sediakan CCTV di situ, dan dia memantau kita. Dalam keadaan kita tahu bahwa dia setiap hari memantau kita. Walaupun kita sendiri di dalam kantor kita, di dalam bilik itu, kira-kira berani tidak kita buat kesalahan? Tidak berani. Kenapa? Bos ini sedang memantau walaupun dia tidak ada di sini, karena ada CCTV. Seandainya kita senantiasa menyadari bahwa Allah mengetahui sepenuhnya tentang diri kita dimanapun kita berada, maka walaupun kita saat bersendiri, tak ada orang, mungkin di dalam rumah kita, di dalam kamar, di dalam tempat yang sunyi sepi, kita tidak akan berani buat dosa. Kenapa? Karena kita sadar, tahu bahwa Allah sedang mengetahui, memantau, melihat, mendengar kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitulah dalamnya, halusnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat nanti ada orang yang benar-benar terheran-heran dengan catatan amal perbuatannya. Kenapa dia terheran-heran? Karena semua apa yang dia perbuat ada di situ. Bahkan perbuatan itu
mungkin dia sudah lupa. Kita ini kan kalau sudah berlalu beberapa hari saja, kita sudah lupa tentang apa yang kita perbuat. Tidak usah beberapa hari lah. Yang kita lakukan semalam saja, sudah ada yang kita lupa sekarang. Poin-poin besarnya kita ingat. Tapi ada hal-hal kecil yang kadang-kadang kita sudah lupa. Tapi dalam ilmu Allah tidak ada yang lupa. Maka kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ketika nanti catatan amal perbuatan itu ditunjukkan, maka orang-orang pada heran. Pada heran disertai rasa takut. Apa kata mereka nanti di padang mahsyar? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Yang kecil dan yang besar semua ada di sini. Ya? Heran dia melihatnya. Kok bisa ada di sini? Dulu ini kan cuma di dalam hati saya saja nih. Tidak ada orang tahu ini. Ini kan dulu saya lakukan secara tersembunyi nih. Tidak ada orang melihat. Kok bisa ada di situ? Heran dia melihatnya. Sekaligus takut. Dia lupa bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ya. Baik. Jadi ayat 13 dan ayat 14 itu berbicara tentang betapa luasnya, dalamnya ilmu Allah Ta'ala. Maka Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ingat ayat itu supaya kita tidak merasa bebas saat orang lain tidak tahu tentang kita. Ya. Yang ada di dalam hati kita itu diketahui Allah. Kalau yang di dalam hati kita saja diketahui Allah, apalagi yang ada di dalam HP kita, itu diketahui Allah. Ya serius. Kadang-kadang dengan dunia yang begitu terbuka sekarang ini, cuma dia yang memandang layar handphone dia ini, ya, segala sesuatu sekarang ini bisa kita akses, bisa kita baca, bisa kita lihat. Seringkali orang merasa bebas. Ya. Seringkali orang merasa bebas. Ingat, yang di dalam hati kita saja yang begitu tersembunyi diketahui Allah, apalagi cuma yang di dalam HP kita diketahui Allah. Baik. Kita lanjutkan ayat 15. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dialah yang telah menjadikan bagi kamu bumi untuk kamu mudah, ya, menjelajahinya. Maka jelajahilah atau berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk kemudian dibangkitkan. Ya. Baik. Pertama pada ayat ini kata Allah, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Ai huwallazi sakhkhara lakumul arda. Dialah Allah Ta'ala yang menundukkan, yang memudahkan bagi kita bumi ini. Jadi bumi ini dicipta Allah untuk kita manusia. Allah mendesain penciptaan bumi ini penuh kemudahan untuk kita. Ya. Maka dari sekian banyak planet yang ada, yang layak untuk ditempati manusia itu cuma bumi. Ya, sekarang, bukan sekarang, udah dari dulu orang berkeinginan untuk pindah ke planet Mars katanya. Ya. Saya kadang-kadang suka menonton video-video dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, ya. Wallahualam apakah benar itu NASA atau bagaimana, ya, tapi kalau kita melihat video planet Mars
Itu planet yang dari kejauhan tampak seperti merah, ya, seperti senja merah di petang hari, kelihatan warnanya, ya. Memang kelihatan seperti punya tanah begini, tapi sangat berbeda dengan bumi, ya. Tumbuhannya terlihat tidak ada sama sekali, ya, bahkan mungkin sumber airnya pun wallahu alam, ya. Bumi ini itu Allah Ta'ala cipta bagi kita untuk kita tempatin. Bumi ini Allah Ta'ala tundukkan, Allah mudahkan bagi kita, ya. Dimudahkan untuk apa? Satu, dimudahkan kita untuk bergerak di atas muka bumi ini. Maka bumi ini Allah Ta'ala cipta, kata Allah dalam Quran, firasha. Firasha itu seperti hamparan tikar. Maka manusia akhirnya mudah bergerak di atas muka bumi ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Coba kita lihat sejarah zaman dulu manusia. Sebelum teknologi ditemukan seperti di zaman kita sekarang, ya, kendaraan semua belum ada, tapi manusia sudah melakukan perjalanan. Manusia sudah melakukan perjalanan. Itu tanda bahwasanya bumi ini memang dimudahkan Allah untuk kita, ya. Kemudian bumi ini juga dimudahkan Allah Ta'ala segala sesuatu yang kita perlukan, ya. Misalnya min gharsin, ada berbagai macam tanaman, bahkan kita menanam pun bisa tumbuh, ya. Wabinain, mudah kita untuk membangun tempat tinggal kita di atas muka bumi ini, ya. Begitu juga jalan-jalan yang menyampaikan kita ke berbagai penjuru, dimudahkan Allah Ta'ala. Dan ini nikmat yang mungkin sedikit saja manusia menyadarinya, ya. Jadi sangat banyak nikmat Allah itu, dan sebahagian besarnya kita tidak menyadari bahwa itu nikmat. Rasanya hampir jarang terfikir bagi kita tentang nikmat bumi ini, ya. Jarang terfikir bagi kita tentang nikmat bumi. Bagaimana bumi ini didesain Allah Ta'ala untuk kita hidup. Segala sesuatu yang kita perlukan itu dibekali Allah. Kita perlukan oksigen, dibekali Allah, ya, sehingga kita bisa bernafas dengan baik, ya. Coba kalau sudah kekurangan oksigen, ya, kayaknya satu tong saja untuk kita, ya, itu sudah sangat mahal, ya. Andai kata oksigen ini kita harus beli baru bisa kita hidup, udah kacau kita itu, ya kan? Nah, Allah bekali kita dengan air di atas muka bumi ini, yang mana air itu sumber kehidupan kita. Allah bekali dengan berbagai macam tanaman, tumbuh subur sehingga terpenuhi perut kita, ya. Allah mudahkan kita untuk mobilitas di atas muka bumi ini, maka dibentuk Allah dengan begitu rupa bentuk bumi ini sehingga mudah kita bergerak. Itu nikmat dari Allah Ta'ala, ya. Nggak kebayang kita kalau misalnya bumi ini dicipta Allah bentuknya jurang semua, betapa seramnya kita, ya kan? Maka itu semua kemudahan yang Allah Ta'ala buat sehingga kita bisa melihat bumi seperti sekarang ini. Tercipta bangunan, jalan, ya, dan berbagai macam. Itu nikmat dari Allah Ta'ala, yang sejak dari Allah Ta'ala mencipta bumi ini memang sudah Allah Ta'ala peruntukkan untuk itu. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan bumi ini mudah bagi kamu. Dimudahkan Allah untuk kita. Maka karena kata Allah, famshu fi manakibiha, oleh karena bumi ini sudah dimudahkan Allah, maka berjalanlah kamu, menjelajahlah kamu, fi manakibiha, di segala penjurunya. Untuk apa? Li talabir rizqi wal makasib,
untuk mencari rezeki dan penghidupan. Carilah. Karena bumi ini sudah dimudahkan Allah. Segala-galanya sudah Allah Ta'ala sediakan di muka bumi ini. Maka jelajahilah, carilah. Ini ayat menyuruh kita untuk berjalan di atas muka bumi ini. Salah satu tujuannya untuk mencari penghidupan, mencari rezeki. Di bumi ini sudah dimudahkan Allah. Segala sesuatu keperluan kita sudah disediakan Allah di atas muka bumi ini, maka berjalanlah untuk menjemputnya. Ya. Bahasa Allah pada ayat ini famshu. Famshu itu artinya berjalan, berjalan kaki. Bahasa Allah dalam Al-Quran, kalau berjalan mencari rezeki, itu bahasanya famshu, berjalan, berjalan kaki. Kalau menuju Allah Ta'ala untuk ibadah, itu bahasa Allah fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Maka mestinya langkah kita itu lebih cepat menuju arah ibadah ketimbang menuju tempat kita bekerja. Tetapi yang sering terjadi kebalikannya. Menuju tempat kerja kita desak-desakan, buru-buruan, sedangkan menuju ibadah kita bersantai, sangat perlahan. Ya. Kenapa Allah Ta'ala bahasakan hanya famshu saja, berjalan saja? Karena hakikat rezeki kita itu sudah ada. Rezeki kita itu sudah ada. Sudah dijamin Allah. Porsinya juga sudah ada. Maka tanpa kita harus berlari pun, kalau itu memang sudah rezeki kita, kita akan dapat. Tidak perlu kita harus lari, berjalan saja, sudah kita dapat. Kalau memang itu sudah menjadi porsi bagian kita. Sebaliknya kalau itu tidak menjadi porsi bagian rezeki kita, mau kita datang berlari pun, jungkir balik sekalipun, tidak akan kita peroleh. Makanya kita melihat ada orang mati-matian bekerja, sampai istilah kita bekerja itu banting tulang, kata. Ya, banting tulang, sampai tulang-tulang itu pun dibanting. Maksudnya sangkin bersungguh-sungguh lah tuh bekerja itu kan. Banting tulang siang dan malam. Itu aja yang dia dapat. Kenapa? Ya porsinya sudah segitu ditetapkan Allah. Maka mencari rezeki itu datangin saja dengan berjalan. Karena konsep rezeki dalam Islam, kalau bukan engkau yang mendatanginya, dia yang akan mendatangimu. Makanya Nabi itu menyamakan rezeki dengan ajal. Nabi samakan rezeki dengan ajal. Ajal itu kemanapun kita lari, pasti dia akan datang. Rezeki juga begitu. Kalau sudah ditetapkan Allah itu rezeki kita, mau kita lari kemanapun, dia akan datang. Ya, bahkan kita mungkin ada terdampar ke tempat ini, atau ada orang terdampar ke tempat yang lain, sesungguhnya karena porsi rezekinya ada di situ. Ada di situ. Rezeki itu sudah memanggil-manggil untuk datang ke situ. Karena di situ rezekinya. Ya. Maka berjalanlah kamu untuk mencari rezeki. Ayat ini sekaligus menyuruh kita untuk tetap berusaha. Walaupun rezeki itu sudah dijamin Allah Ta'ala, tetapi tetaplah berjalan untuk mencarinya. Jangan duduk saja di rumah, kecuali perusahaan kita sudah bisa berjalan sendiri. Atau kebun dia banyak, kebun dia banyak, dia duduk-duduk santai saja di rumah, tidak apa-apa. Ya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebahagian dari rezeki Allah itu. Ya. Makanlah sebahagian dari rezeki Allah itu. Jadi rezeki Allah itu yang Allah rezekikan kepada kita, makanlah sebahagiannya. Jangan makan semua. Ya.
Makanlah sebahagiannya, jangan makan semua. Sebahagian itu dia makan semua. Karena rezeki yang Allah beri kepada kita itu sebahagiannya untuk kita makan, kita nikmatin, sebahagiannya untuk menjadi ladang ibadah. Maka kata Allah dalam ayat yang lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada kamu, infakkanlah. Jadi sebahagiannya makan, sebahagiannya infakkan. Ya, sebahagiannya nikmati, sebahagiannya gunakan untuk ibadah. Maka semakin banyak Allah beri rezeki kepada kita, sesungguhnya semakin besar peluang amal ibadah dari Allah untuk kita. Dulu sahabat-sahabat yang miskin itu cemburu sama sahabat-sahabat yang kaya. Kenapa mereka cemburu? Bukan karena sahabat yang kaya ini punya rumah besar, kendaraan bagus, makanannya enak-enak, bukan. Tapi mereka cemburu karena sahabat-sahabat yang berharta ini bisa beramal lebih dari mereka. Karena tidak bisa dipungkiri, orang kaya peluang amalnya lebih banyak ketimbang orang miskin. Maka datanglah sahabat-sahabat yang miskin ini ngadu kepada Nabi. Mereka bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang kaya, yang berharta itu, mereka sudah mendahului kami soal pahala. Kenapa? Mereka solat seperti kami solat, mereka puasa seperti kami puasa. Tetapi ada kelebihan mereka, wahai Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan lebihan harta mereka. Kami tidak punya. Maka kemudian Nabi memberi amalan alternatif. Kata Nabi, bukankah saya beritahu kepada kalian bahwa tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar itu sedekah. Maka itu sedekah, bernilai sedekah. Ya, maka diamalkan sahabat-sahabat yang miskin itu. Maka sedekah orang-orang miskin itu adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya. Tapi jangan kalau lewat kota infak itu baca subhanallah saja. Wah, udah kali ini infak saya, sedekah saya subhanallah saja. Datang kota infak subhanallah. Datang kota infak subhanallah. Bulan depan gelap masjid kita nih. Karena listriknya harus dibayar, ya kan? Nah. Pulanglah sahabat-sahabat tadi, diamalkan sama mereka ini. Berselang beberapa hari datang menemui Nabi lagi. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan kemarin udah diamalkan juga sama sahabat-sahabat yang kaya itu. Gimana lagi itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, itulah kelebihan orang yang berharta. Itulah kelebihan orang yang berharta. Orang berharta itu kalau dia mau ibadah, tidak bisa kita tandingin yang tak berharta. Ya, ibadah orang kaya itu tidak bisa, ada yang tidak bisa ditandingi oleh orang miskin kalau orang kaya itu mau ibadah. Terutama ibadah maliyahnya, ibadah hartanya. Ya, orang miskin kalaupun dia infak, ya paling 5.000, 10.000 begitu. Ya, kalau dia udah ngasih 100.000 udah besar perasaannya. Orang kaya sekali dia infak, wah bisa ratusan juta, ya kan? Bisa ratusan juta, bisa miliar. Ya. Suatu hari ada jamaah kita dari Malaysia, tiba-tiba dia telepon saya. Dia suruh saya tiba-tiba nyari tanah untuk bangun pondok. Dia suami istri, dia kasih duit 200.000 ringgit. Sekarang tuh hampir 700 juta. Ya. Ya itu kelebihan orang berharta. Ya, kalau kita tidak ada harta, ya susah. Ya, tidak bisa kita untuk melakukan ibadah itu. Jadi ada keutamaannya. Baik. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebahagian dari rezeki itu. Ya.
Makanlah sebahagian dari rezeki yang Allah Ta'ala rezekikan itu. Nah. Wa ilaihin nusyur. Tapi ingat bahwa kita akan dihimpunkan kepada Allah Ta'ala. Ba'da an tantanqilu min hadhihi ad-dar allati ja'alaha Allahu imtihanan. Setelah kita nanti berpindah dari alam ini, ya, yang mana alam dunia ini adalah alam ujian, kita akan berpindah ke alam barzah. Di alam barzah juga kita tak selamanya, kita nanti akan dibangkitkan, maka watuhsyaruna ilallah, kita pun akan dihimpunkan menuju Allah. Ya, kita akan dihimpunkan menuju Allah Ta'ala, dikumpulkan menuju Allah Ta'ala. Untuk apa? Liujazikum bi'a'malikum al-hasanah was-sayyi'ah, supaya Allah membalas amal-amal perbuatan kita, sama ada amal perbuatan yang baik ataupun yang buruk, ya. Jadi di dunia ini tempat kita beramal, di akhirat itu tempat di mana Allah membalas seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan, ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi ini terguncang, ya? Ayat ini merupakan tahdidun wa wa'id, peringatan dan ancaman dari Allah. Liman istamarra fi tughyanihi wa isyanihi, kepada orang yang terus-menerus mendurhaka kepada Allah dan bermaksiat kepadanya, ya. Jadi kata Allah Ta'ala pada ayat ini, a'amintum, ay hal amintum, apakah kamu merasa aman? Ya kuffara Makkah. Dulu ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah, tapi secara umumnya kepada seluruh manusia, orang kafir dan juga orang yang melakukan maksiat. Apakah kamu merasa aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu kufur kepadanya, ketika kamu berdosa kepadanya, ketika kamu bermaksiat kepadanya? Ayyakhsifa bikumul ard, ya, daripada Allah Ta'ala membuat bumi ini, Allah menjadikan bumi ini menelan kita, ya, membuat kamu ditelan oleh bumi secara tiba-tiba. Jadi khasfun itu artinya bumi ini jatuh begini, kemudian menelan semua yang ada di atas dia. Wahia tafur, dan bumi saat itu dalam keadaan dia tergoncang. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat video saat gempa bumi yang terjadi di Palu, ya, beberapa tahun yang lalu itu, ya. Tahun berapa itu, ya? Saya lupa persisnya tahun berapa. Masih lebih dulu di Lombok apa yang di Palu, ya? Di Lombok dulu sepertinya, ya, baru kemudian di Palu, ya. Itu ada video saat terjadi gempa bumi di Palu itu, ya. Tanah itu seperti menelan semua yang ada di atas. Bukan seperti, memang menelan semua yang ada di atasnya. Sampai pohon kelapa pun masuk ke dalam, pinang masuk, berbagai macam tanaman masuk ke dalam tanah. Itu khasfun namanya, ya. Tiba-tiba bumi itu bergerak karena memang terjadi goncangan begini, kemudian menelan semua yang ada di atas. Dan tanah itu seketika, tanah yang kering tiba-tiba seketika di Palu itu. Pada ayat ini kata Allah, apakah kamu merasa aman?
Ya. Di sini Allah Ta'ala bukan sedang bertanya apakah kita merasa aman atau tidak, tapi ini masuk kategori istifham ingkari, seolah bertanya tapi maksudnya untuk mengingkari. Maka maksud ayat ini, janganlah kamu merasa aman terhadap Allah ketika engkau ingkar kepadanya, ketika engkau mendurhaka kepadanya, ketika engkau bermaksiat kepadanya, karena bisa saja Allah Ta'ala menjadikan bumi ini menelan kamu. Terjadi proses khasfun tadi, ya, bumi itu menelan semua yang ada di atasnya, sehingga kan kamu masuk ke dalam tanah itu. Nah, maka ini peringatan dari Allah Ta'ala supaya jangan pernah merasa aman ketika kita berbuat dosa. Ya, jangan pernah merasa aman ketika berbuat dosa. Dari mana-mana bisa saja Allah Ta'ala datangkan azab itu. Salah satunya dari bumi ini yang kita pijak ini, ya, dari bumi yang kita pijak ini, yang mana kita hidup di atas bumi ini, ya. Bisa saja Allah Ta'ala jadikan bumi ini menelan kita, selesai kita. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa setiap keingkaran, dosa, kemaksiatan itu mengundang azab Allah, ya, mengundang azab Allah Ta'ala. Ada orang berkata, oh tidak ada hubungan dosa dengan azab, dengan bencana. Ya kalau mungkin dia tidak beriman, bisa saja dia mengatakan begitu. Tapi kita orang yang beriman, kita berkeyakinan bahwa ada hubungan antara dosa yang dilakukan oleh manusia dengan bala bencana yang Allah Ta'ala kirim. Ada hubungannya, ya. Walaupun kita tidak bisa memvonis. Jangan sampai misalnya terjadi banjir di satu kawasan, oh ini karena dosa kalian semua nih. Itu tidak bisa juga kita memvonis begitu. Tapi sebagai bahan pelajaran, renungan bagi kita, setiap kali datang bencana itu adalah sangat wajar kita bermuhasabah. Oh jangan-jangan ini karena kelalaian kami ya. Jangan-jangan ini karena dosa kami ya. Nah, ya. Tapi kita yang di luar tidak boleh kita main tuduh. Ah ini kalian ini karena memang suka buat dosa, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, ada orang kemudian bilang begini, kalau ada kaitannya dengan dosa, mestinya kan yang lebih dapat banyak bencana itu negara-negara kafir katanya. Bukankah mereka itu lebih banyak buat dosa? Orang-orangnya udah pada kafir, perangainya juga buruk begitu. Bukankah semestinya mereka yang mendapatkan bencana begitu? Begini, bencana itu pun kadang-kadang sebetulnya kasih sayang Allah. Bencana Allah kepada orang beriman, ya, itu bukan murni kemarahan dari Allah. Tapi di situ ada sisi kasih sayang Allah. Sisi kasih sayangnya apa? Allah Ta'ala ingin menegur mereka, coba menyadarkan mereka supaya mereka kembali. Yang di sono Allah Ta'ala tidak tegur-tegur, udah biarin aja, biar tenggelam mereka dalam kekufuran mereka. Jadi kita ini, ada mungkin orang bilang, saya ini dosanya cuma rasanya nggak sebanding dengan orang lain, tapi kok langsung kena teguran saya ya katanya. Ya, pernah enggak ada di antara kita berpikir begitu? Ya, mungkin saja ada. Ada orang dia merasa, rasanya cuman yang inilah kesalahan saya. Yang lain saya semua oke, sholat saya oke, ini saya oke, tapi yang ini saja problem. Kenapa cuman dosa yang ini kok tiba-tiba saya merasa langsung ditegur ya gitu? Ada mungkin orang berpikir begitu. Sedangkan si fulan semua dosa dia buat, dosa A sampai Z dia buat. Kok kayaknya dia nggak kena, saya kok bisa kena begitu? Nah, kita harus husnuzon dengan Allah. Mungkin Allah masih sayang dengan kita. Allah ingin kita kembali ke jalan yang benar, makanya ditegur.
Ada orang coba karena minjam duit ke bank, riba, langsung merasa kena tegur. Langsung merasa kena tegur. Ini pengalaman ada teman saya, dia alumni dari Mesir. Ya, S2 kami sama-sama. Luluslah dia CPNS di salah satu perguruan tinggi negeri. Namanya sudah keluar SK. Biasanya orang bank manggil-manggil. Ya. Tambah juga dia merasa butuh dengan rumah. Apa yang terjadi? Disekolahkanlah itu SK. Ini mohon maaf nih kepada bapak ibu yang masih nyekolahin ya. Ya nggak perlu mohon maaf juga lah saya ya. Disekolahinlah itu SK. Diambillah duit ke bank. Dibelilah rumah petak. Dia milih beli rumah petak. Tujuannya apa? Satu pintu bisa ditempatin, satu pintu bisa disewakan. Jadi karena sudah dipotong bank tadi tiap bulan, biar tetap ada tambahan pemasukan. Makanya dia pilih rumah petak. Qadarullah di ujung minggu pulang kampunglah dia. Apa yang terjadi? Kebakaran habis itu semua. Karena katanya rumah peta itu sebetulnya ada sekitar 3 pintu, yang dia beli 2. Yang di ujung itu kosong, terjadi korsleting listrik, ludes semua jam 3 pagi. Tahu enggak bapak ibu apa yang tinggal? Ijazah Al-Azhar dia enggak terbakar. Ya. Saya paginya langsung kontak dia, kita teman-teman. Langsung apa dia bilang? Dia bilang, mungkin ini teguran Allah untuk saya. Karena saya ngambil duit ke bank. Tapi kan kadang-kadang kita mikir, ada orang mulai dari yang kecil sampai yang besar haram semua, kok kayaknya tenang-tenang aja dia begitu. Yang ini baru sekali ngambil ke bank, itu pun ngambil mungkin paling 200 juta, 150 juta, kok langsung tegurannya begitu gitu kan. Jangan dimaknai sepenuhnya itu kemarahan Allah. Bisa saja karena Allah sayang dengan dia. Ya, Allah sayang. Jangan kamu terlalu jauh terlanjur. Biar di-cut sampai di situ. Ini terbaru saya lihat, alhamdulillah dia sudah bangun rumah. Rumahnya nampak lebih besar dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan dia sudah tak minjam ke bank lagi. Mudah-mudahan. Ya. Jadi inti dari ayat ini, jangan pernah merasa aman ketika kita bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat itu selalu mengundang azab Allah Ta'ala. Dan azab itu bisa datang dari berbagai penjuru. Salah satunya dari bumi yang kita pijak ini. Ya, kita sebelumnya mungkin tidak pernah terfikir, tapi itu bisa terjadi. Baik, itu sajalah kajian kita pada subuh ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah sama-sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah berbagi pengetahuannya, dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah ikut hadir dan meramaikan kajian pada pagi hari ini. Dan sebelum saya menutup kajian, kembali kami informasikan kepada jemaah sekalian yang barangkali hari ini melaksanakan kegiatan puasa